instrumen dan equipment. Kadik, saya ni benar-benar nak tahu sebab masalah besar dalam sebagai pemuzik secara live dan recording adalah sound dan effects, ya kan? Jadi boleh Kadik cerita daripada penglibatan Kadik itu, mungkin boleh cerita tentang apa gitar yang Kadik guna dan juga apa effects yang Kadik pakai ketika live, konsert dan juga recording. Okay. Ini equipment sebelum pandemi atau setelah pandemi? Masa mula-mula terlibat dulu sebagai seorang pemuzik. Kalau equipment untuk live, biasanya saya elektrik, biasanya saya suka yang pakai handle. Macam ada tremolo ya. Tremolo ya, tremolo seperti Valiant, Music Man gitu ya. Yang ada handle, karena saya suka main handle atau tremolo. Kalau soal efek atau ampli dulu. Kalau ampli saya nggak cerewet. Jadi sound nyediain ampli untuk gitar misalnya Marshall, kabinet, saya terima gitu. Tapi biasanya saya tuh lebih senang pakai combo. Which itu kayak jazz chorus itu udah standar kan di sound system, pasti udah menyediakan itu, jadi saya aman gitu. Untuk efek saya sampai kalau sekarang ini ya, karena dulu saya punya efek banyak bang. Tapi lama-lama mikir kok sepertinya banyak ketahan juga gitu loh kan, sound ya kan, banyak ketahan. Terus dan nggak simple gitu, saya kan nggak mau repot orangnya kan. Kalau udah dapat satu sound udah ini gitu, cleannya ini gitu, distortionnya ini, crunchnya ini, untuk blocking ini paling tidak saya 4 atau 5 sound harus saya dapetin. Nah masa sekarang ini saya cuma pakai Stompbox 1 aja. Stop apa tuh? Zoom MS50. Zoom MS50 ya, Zoom itu. Itu di situ udah saya preset itu 4 sound, main clean, distortion dengan delay, distortion dry, terus crunch. 4 itu aja, saya udah cukup kok main 4 itu aja, karena saya jarang pakai sound yang macam-macam gitu, yang ada vibratonya, tremolo apa gitu, phaser, saya enggak. Ini sesuai untuk live dengan recording juga ya? Hampir sama sebenarnya saya. Itu untuk itu untuk live. Untuk live. Nah kalau recordingnya bedanya cuman karena efek saya itu kenapa saya milih cuma 1 itu, karena dia ada speaker emulatornya kan, simulatornya. Jadi 1 itu pun ke komputer, ke sound card udah aman gitu. Atau kadang-kadang rekaman, kadang-kadang si arrangernya minta todong aja ya gitu, misalnya todong, ya udah ada ampli todong gitu, tapi dapetin sound yang sesuai dengan karakter saya aja gitu. Kalau macam itu saya nak tanya satu soalan. Lagu-lagu dalam album Kadik pada tahun 2019 ya, pada awal dulu, even saya dengar dalam album Ayat-Ayat Cinta, lagu Chris Dayanti itu kan, menggunakan akustik gitar, tapi soundnya tu tetap sama. Itu bagaimana? Atau Kadik memberi arahan kepada sound engineer, atau Kadik punya efek sendiri? Itu macam mana? Nggak pernah. Kalau akustik saya nggak pernah pakai efek sendiri. Akustik pasti mintanya saya miking. Kalau recording ya minimal 2 mic. Itu bagusnya pada mana? Daripada soundbar atau terus pergi pada overhead macam mana? Enggak, biasanya saya ambil neck sama body itu kan. Kalau ada yang DI suka saya pakai juga untuk ya ngeblend aja supaya ngambil tengahnya. Tapi seperti macam ada chorus sikit tu kan. Chorus itu mungkin dari mixingnya ditambah sedikit. Sebab setiap lagu tu saya dengar ada karakternya. Itu akustiknya tu menunjukkan ciri itu Kadik. Itu makanya saya ada buat sedikit
dengar macam mana Kadik rekod akustik kan. Yeah. Jadi saya dapat dengar umpamanya macam kalau akustik kita itu sound Kadik itu sudah seperti tersendiri gitu. Itu bagi saya memang luar biasa. Cuma memang tak ada efek untuk Kadik sendiri. Kalau konsert, kalau pergi mana-mana, bawa kita aja lah. Iya, gitar aja. DI. Paling saya minta di depan reverb sedikit aja. Sedikit aja reverb ya. Okey, itu menarik tu kita dapat tengok, kita dapat dengar daripada top session guitar player yang rekod elektrik gitar dan juga akustik gitar. Tadi Kadik ada sebut tentang jazz chorus 120 kan itu kan, Roland. Ya. Betul. Itu combo kan. Combo. Jadi saya hairan kalau di mana-mana, kalau saya ambil contoh di Malaysia, banyak musician kalau jazz chorus itu menakutkan. Ada satu pemuzik di Malaysia itu paling suka sekali dengan jazz chorus, Hilary Ang. Oh, Hilary Ang. Itu pasti dia kalau konser dia maunya mungkin 2 kali. Boleh tak Kadik cerita kenapa karakter jazz chorus itu penting bagi dalam permainan Kadik berbanding dengan Twin Reverb, Fender Twin Reverb dengan Marshall ataupun mungkin PV. Sebenarnya gini sih alasan saya akhirnya menerima dan suka sama jazz chorus itu karena udah mikir di setiap acara sound system gitu pasti yang paling standar disediakan itu dan Marshall kan. Kabinet Marshall dan jazz chorus kan. Mau nggak mau saya menyesuaikan, aku harus dapetin sound dari jazz chorus ini. Nah kelebihannya juga kebetulan gini, di jazz chorus itu aku bisa dapetin sound untuk main pop, untuk rock juga bisa gitu loh, ya kan. Untuk clean-nya juga enak kan. Jadi di on enggak? Chorus itu di on ataupun off? Mananya dia kan ada 2 input kan. Kalau Kadik pilih yang mana? Di sebelah kiri atau di kanan? Pasti yang kanan. Di dalam high atau low? Di high. Di high. Di high. Bagaimana settingnya bagaimana? Setting biasanya high treble-nya saya kurangin di jam 10 atau 11. Mid-nya tetap di tengah. Low-nya saya bikin di jam 9. Jadi reverb? Reverb pakai dikit. Dikit aja. Ya, dikit. Jadi chorus tak perlu ya? Chorus nggak. Kecuali kalau saya nggak bawa efek, Bang. Oh, Kalau ada colok pengalaman langsung, juga ya? Pengalaman. Ada colok langsung, mau nggak mau clean-nya saya pakein chorus. Pakai yang chorus itu. Gitu. Itu memang musician kan selalu lupa efek kan? Iya. Lupa bawa efek, cari jalan bagaimana. Iya. Jadi distortionnya diguna nggak di jazz chorus itu? Sebenarnya sih kalau kepepet aja sih saya pakai, kalau enggak ya nggak begitu, nggak sesuai sih sama karakter gitu. Makanya saya pakai zoom itu amannya. Kalaupun nggak ada ampli, kan ada sekarang kalau mau main nggak ada monitor di panggung, nggak ada ampli kayak gitu, di direct semua. Udah paling aman saya pakai itu, gitu loh, efek itu. Begitu kan? Ada tak menggunakan send and return dekat belakang? Enggak. Langsung di depan aja. Langsung depan. Jadi biasa. miking depan, cocok jalan terus. Iya. Oh, okey. Wow, menarik sangat-sangat. Sebab saya ingin, sudah lama Kadik saya memang betul-betul nak tanya tentang kenapa jazz chorus itu menjadi satu keperluan di panggung pada konsert-konsert di Indonesia. Sering saya lihat itu Rhoma Irama. Yeah. Sampai sekarang Sampai sekarang. So itu yang bagi saya cabaran sebagai seorang gitaris apabila mendapat amp ya. Jadi harus disesuaikan ya. Yeah. Jadi Kadik mempunyai preset kalau kata jazz chorus itu. Jadi dengan Kadik punya Zoom MS50 itu udah sesuai dengan jazz chorus. Iya, sudah sesuai. Jadi kalau bertemu dengan contohnya Fender Twin Reverb harus di-tweak enggak? Sedikit ya gitu. Sedikit paling. Gitu, jadi menyesuaikan dengan preset yang udah saya bikin di efek aja. Efek saja. Nah, okay. Terima kasih Kadik. So kita berhenti dulu untuk
segmen instrumen dan equipment. Stay tuned.